Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Yoga Setio, NPM 16 11 80 96. Apa itu Big Data? Big Data merupakan sekumpulan data dalam jumlah yang sangat besar dan kompleks yang tidak dapat diolah menggunakan komputer atau software konvensional atau tradisional yang ada. Big Data memiliki karakteristik yaitu volume, variety, dan velocity. Di dalam Big Data terdapat permasalahan yang terjadi, yaitu banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk mengelola Big Data, kurangnya wawasan atas Big Data pada seseorang karyawan di sebuah perusahaan, perkembangan data yang terus bertambah setiap waktu, keamanan dari data yang tersimpan pada database perusahaan, minimnya tenaga seorang yang berpengalaman pada bidang Big Data, tidak menerapkan indikator-indikator untuk pengelolaan Big Data, kualitas dari data yang sulit untuk dijaga, dan kendala dalam membuat platform untuk Big Data. Analisis merupakan aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu, kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Analitik merupakan kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan satu sama lain, dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Dapat disimpulkan perbedaannya yaitu analisis adalah sebuah proses untuk memecahkan suatu masalah, sedangkan analitik adalah metode yang dipakai dalam memecahkan masalah. Perbedaan Big Data, Big Information, dan Big Knowledge. Big Data merupakan sekumpulan data dalam jumlah yang sangat besar dan kompleks. Data jika diibaratkan seperti material mentah yang belum diolah sama sekali yang nantinya digunakan untuk mendapatkan informasi setelah diolah. Data berisikan fakta-fakta sederhana, karakter, simbol, gambar, angka, dan sebagainya yang dikumpulkan untuk digunakan dalam analisis. Big Information. Big Information merupakan sekumpulan data yang sudah melalui proses seperti analisis dan telah disusun sedemikian rupa untuk menjadi berguna. Setelah data melalui proses dan mendapatkan relevansi, data tersebut menjadi informasi yang dapat diandalkan dan berguna. Big Knowledge. Knowledge atau pengetahuan merupakan usaha dalam mengumpulkan informasi yang benar, memahaminya, dan mempunyai kemampuan untuk menggunakan informasi tersebut untuk tujuan tertentu. Data terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Terstruktur. Data terstruktur adalah data yang sudah diatur dengan baik pada setiap bidang tetap. Data terstruktur biasanya disimpan dalam database regional atau RDBMS. Data tersebut dapat terdiri dari angka dan teks, dan sumber dapat terjadi secara otomatis atau manual, selama itu terjadi di dalam struktur RDBMS. Data terstruktur dapat diproses dan dianalisa secara efektif. Data jenis ini mempunyai format penulisan yang jelas dan dapat dengan mudah dipahami oleh mesin pencari. Contoh umumnya adalah data dari karyawan sebuah perusahaan. Semi-terstruktur. Semi-terstruktur merupakan salah satu jenis yang sifatnya tidak sekompleks seperti data yang tidak struktur. Data jenis ini adalah data terstruktur namun tidak sesuai dengan struktur formal database relasional. Walaupun tidak sepenuhnya sama dengan data terstruktur, data semi-terstruktur menggunakan sistem penandaan atau penanda lain, memisahkan elemen yang berbeda, dan mengaktifkan penelusuran. Data ini dapat diolah dan dianalisis sehingga mampu menghasilkan informasi yang berguna. Contoh umum dari data semi-struktur adalah data yang disimpan dalam bentuk CSV, XML, dan JSON. Tidak terstruktur merupakan data yang tidak struktur atau berantakan, yang memiliki beragam format yang merupakan data mentah. Data tidak terstruktur disimpan dalam format aslinya tanpa adanya perubahan. Jumlah data tidak struktur ini jauh lebih besar daripada data terstruktur. Contoh dari data tidak terstruktur seperti teks, aktivitas media sosial, sistem pengawasan, dan sebagainya. Perbedaan data science dan business intelligence. Data science merujuk pada aktivitas yang berkaitan dengan pembersihan data, persiapan, dan analisis.
Data science bertujuan untuk menganalisa data dari himpunan data, baik skala kecil maupun besar, dengan menggunakan algoritma tertentu bertujuan untuk menggali data dan pola data. Business intelligence merujuk pada sistem, aplikasi, atau teknologi yang dipakai dalam mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisa data yang berasal dari aktivitas bisnis atau sumber lain. Business intelligence berfungsi dalam menyediakan matriks bisnis yang komprehensif dalam kurun waktu terbaru untuk menentukan keputusan. Perbedaan antara data science dengan data engineer. Data science merujuk pada aktivitas yang berkaitan dengan pembersihan data, persiapan, dan analisis. Data science bertujuan untuk menganalisa data dari himpunan data baik skala kecil maupun besar dengan menggunakan algoritma tertentu bertujuan untuk menggali data dan pola data. Data engineer sendiri adalah sebuah profesi yang mengatur dan mengolah proses arsitektur data pada sebuah perusahaan, yang mana infrastruktur tersebut dapat berupa basis data, pipeline, atau warehouse. 10V karakteristik data. Volume merujuk pada ukuran data yang sangat besar yang tidak mampu disimpan pada perangkat tradisional. Ukuran dari data terus dan tetap akan bertambah setiap waktu, tahun, bulan, minggu, hari, jam, menit, bahkan jam detik. Velocity merujuk pada kecepatan dari proses pengolahan data yang ada dengan bertujuan untuk menghasilkan sebuah informasi tertentu dari data tersebut. Variety merujuk pada jenis data yang dihasilkan mempunyai jenis atau variasi beragam seperti gambar, video, pesan suara, dan sebagainya. Veracity merujuk pada ketepatan atau keakuratan dalam analisis sebuah data yang diambil. Ketepatan ini sangat diperlukan dari sebuah analisis data. Jika analisis tidak tepat, akan menjadi sia-sia. Value merujuk pada nilai guna dari sebuah data. Jika sebuah data tidak memiliki nilai guna, data tersebut menjadi data tidak berguna. Validity merujuk pada kebenaran atau keakuratan dari sebuah data yang nantinya akan diolah menjadi sebuah informasi baru. Variability merujuk pada data yang diterima secara konstan yang berasal dari berbagai sumber yang berbeda. Venue merujuk pada macam-macam jenis data yang datangnya sebuah data tersebut berasal dari sumber yang berbeda dan perangkat atau platform yang berbeda. Vocabulary merujuk pada terminologi dan sebuah data seperti model dan struktur. Vagueness merujuk pada ketidakjelasan pada suatu data dengan data lainnya. Gambar di atas merupakan ilustrasi dari sistem distribusi file Hadoop. Data yang berada pada Hadoop disimpan ke dalam klaster-klaster, di mana di setiap klasternya berisikan banyak node dan dalam setiap node tersebut harus terinstall Hadoop. Di dalam instalasi tersebut, pada klaster berisikan name node dan data node. Name node merupakan node utama pada klaster yang berfungsi untuk mengatur tempat penyimpanan sebuah data pada klaster, menerima tugas dan program yang bertujuan untuk melakukan sebuah pengolahan dan analisis sebuah data. Data node merupakan tempat dari data yang disimpan. Ukuran dari satu data node sebesar 64 MB. Jadi name node berfungsi menjalankan tugas yang diterima untuk mengolah data, dan data hasil olahan tersebut disimpan di data node. Gambar di atas merupakan fungsi dari Hadoop yaitu MapReduce. MapReduce merupakan salah satu bagian dari Hadoop, di mana fungsi MapReduce adalah untuk menyortir data yang ada berdasarkan ilustrasi yang masuk menjadi input files, di mana data masih belum dalam bentuk awal, belum ada perubahan. Lalu data dikelompokkan berdasarkan urutan masuk, kemudian data tersebut dihitung jumlahnya pada setiap kelompoknya. Setelah itu, data yang sama dimasukkan ke dalam kelompok yang sama. Setelah dalam satu kelompok yang sama, data-data tersebut ditotalkan jumlahnya. Data yang sudah ditotalkan pada tiap kelompok disatukan kembali dan menjadi output dari MapReduce. Studi kasus. Didapatkan kumpulan data yang terdiri dari usia dan tinggi sebagai berikut. Berdasarkan data yang didapat, metode yang digunakan untuk mengolah data tersebut dengan menggunakan metode regresi linier pada Microsoft Excel. Dalam perhitungan, nilai kolerasi antara usia dengan tinggi terdapat pada kategori sangat kuat, dengan menghasilkan nilai 0,927. Nilai dari koefisien determinasi yang didapat adalah 0,85 atau 85%.
yang berarti usia dapat menjelaskan tinggi sebesar 85%. Nilai signifikan F yang didapat sebesar 0,9, di mana lebih besar dari 0,05, yang dapat disimpulkan H0 yaitu usia mempengaruhi tinggi diterima dan H1 usia tidak mempengaruhi tinggi ditolak. Persamaan regresi linier yang dihasilkan adalah Y sama dengan 5,6014X ditambah 63,564. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.